Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Jadi gue baru aja dikirimin beberapa barang dari Cooler Master. Salah satunya adalah headset gaming under 1 jutanya mereka, MH670. Jujur ini headset gaming yang gue suka banget ya. Dari dia punya desain, ini super elegan, gak banyak warna, dan gak ada gimmick-gimmick RGB-nya. Gue suka. Build quality cakep juga sih. Jadi ya kita akan bahas si headset gaming yang satu ini. So langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini dia headset Cooler Master MH670. Ini headset yang punya kelengkapan itu ada mic detachable, ada dongle wireless 2,4 GHz, converter USB-A to USB-C, ada kabel aux TRRS 3,5 mm yang pakai braided. Dan ada yang unik juga dari kabel ini, nanti akan gue coba kasih tahu ke kalian. Ada kabel micro USB to USB-A yang fungsinya untuk ngecas aja. Ya masih micro USB, kalau ini Type-C menurut gue akan lebih nice. Tapi ya oke lah ya, karena ini headset juga udah rilis dari 2 tahun yang lalu. Tapi masih diproduksi dan masih ada peminatnya juga dari si headset ini. Tampilan headsetnya kayak gini, jujur untuk dia punya build quality ini gue suka banget ya. Khususnya untuk dia punya ear cup, ini berasa feel kokohnya tuh, solidnya tuh berasa ya. Ear cupnya di sini dia pakai synthetic leather, tapi di sini gue ngerasa dia punya synthetic leather tuh kayak premium punya gitu. Ini soft banget, enak kena kulit. Dalaman itu ini kayak ada cushionnya lagi gitu, ada foamnya lagi. Jadi ketika kalau misalnya daun telinga kita kena drivernya dia pun ini tetap enak karena ini masih empuk dan ada lapisan kainnya lagi, which is good. Walaupun kedalamannya dia ini udah cukup sih untuk di daun telinga gua, jadi daun telinga gua tuh nggak nyentuh ke bagian drivernya dia. Tapi kalaupun nyentuh ini masih akan nyaman, nggak akan sakit. Untuk ear cup luarnya di sini dia punya surface itu kayak sedikit kasar ya, bertekstur, dan ini nggak fingerprint jadinya, nggak kotor juga, dan ada logo Cooler Master yang again di sini nggak ada RGB-an. Di sini kayak pakai bahan metal gitu ya, di coating chrome sih bukan ya, tapi ini pokoknya bagus gitu sih. Headsetnya super fleksibel, dari headbandnya dia gampang untuk ditekuk-tekuk tapi tetap kokoh, dan ada adjuster juga yang cukup enak untuk levelingnya. Ini headset yang punya model bisa ditilting dan cukup jauh juga untuk ear cup-nya, plus dia bisa di fold ke dalam juga ya. Jadi ketika kita pengen resting headset di leher kita tetap bisa nengok-nengok ya, nggak keganggu kalau misalnya model headset itu kayak gini. Ketika gue pakai si headsetnya, dia punya isolasi yang bagus banget. Karena bahan ear cup-nya tadi ya, pakai leather yang ini bener-bener nge-seal dari semua permukaannya, itu nggak ada yang celahnya untuk keluar masuk udara. Di belakangnya sini juga dia bisa ngikutin bentuk kepala gue juga, karena foamnya juga empuk banget, soft banget ear cup-nya. Jadi ini bagus untuk dia punya isolasi tuh keredam semua gitu. Untuk headband di bagian atasnya dia punya foam juga, tapi gue ngerasa di sini density-nya lebih dense dibanding ear cup-nya. Jadi di atas itu lebih padat, jadi nggak terlalu empuk, tapi justru enak, kepala kita itu jadi keganjel, nggak gampang kempis juga atasnya. Dan dia itu sebetulnya bukan tipikal headset yang punya clampingnya kenceng. Ini sama sekali nggak kenceng ya. Jadi dia tuh longgar banget. Tapi karena dia punya ear cup yang udah bagus, isolasinya, bahannya, dan ukurannya pas. Khususnya di kepala gue ya, ukuran kepala gue ini. Dan bagusnya ini nyebabin kepala gue jadi nggak cepet capek ketika pakai headset ini lama-lama. Cuma minusnya adalah ini gampang banget jatuh gitu. Ini gue nunduk sedikit aja bisa merosot. Tapi asal kalian nggak heboh pakainya, ini sih akan fine-fine aja. Untuk ports di headset ini totalnya ada 3. Pertama itu ada di bagian yang ditutupin pakai karet ini, yang fungsinya itu untuk colokin dia punya mikrofon. Di sini gue saranin ke kalian untuk hati-hati kalau misalnya mau cabut colokin mikrofonnya, karena karetnya ini sangat-sangat ringkih ya. Ini dia punya pegangan karet tuh kecil banget, dan ini bisa banget putus sih. Gitu, jadi ya hati-hati aja. Untuk orang kayak gue yang selalu pakai mikrofon terpisah di setup gue, ada mikrofon tersendiri, gue itu nggak pernah pakai mikrofon yang ada di headset. Jadi ya gue suka banget sama headset yang mikrofon itu detachable kayak gini. Jadi gue bisa lepas aja dia punya mikrofon, dan ya jadinya kayak headphone, bukan jadi headset. Dan ya gue suka gitu, dan dia juga punya tutup kayak gini yang untuk nutupin si port mikrofonnya, jadi nggak kena debu dan apa segala macem, jadi aman. Port selanjutnya dari headset ini tuh ada audio combo jack 3,5 mm, dan ini yang tadi gue bilang ada fitur unik sama kabelnya dia. Karena di sini tuh ada sistem lock, jadi kalau misalnya kita perhatiin di ujung kabel itu ada yang beda ya, dan yang beda ini tuh dicolokin ke bagian si headsetnya.
Caranya kita tinggal colok terus kita puter. Ini udah kenceng kabelnya, nggak bisa kita cabut. Ini udah kelok artinya ya. Dan kelihatan rapi banget, seamless. Nggak kelihatan kalau ini tuh kabel detachable gitu. Jadi kayak nyatu sama dia punya body headsetnya. Dan ini juga ketika kita colok si aux-nya, ini akan otomatis nge-switch mode wireless ke wired. Port ketiga ada micro USB untuk charging si headsetnya, dan ya ini charging only, nggak bisa dengerin audio pakai kabel ini. Selanjutnya ada LED indikator, ada button on off, dan ada button 7.1, dan sayangnya di sini tuh nggak ada indikator apapun yang nunjukin kalau kita lagi di mode 7.1 atau enggak. Cuma ada suara kayak pip doang gitu ketika kita coba ganti modenya, tapi itu nggak tahu ya modenya ada di 7.1 atau enggak. Dan kalau gue dengerin juga suaranya nggak terlalu signifikan, bahkan gue nggak bisa bedain antara 7.1 dan enggak. Satu-satunya cara untuk kita tahu lagi di 7.1 atau enggak ya kita masuk ke dia punya software yang nanti akan gue tunjukin. Selanjutnya ada scroll wheel untuk volume dan ada mute button untuk mikrofonnya dia. Semua buttonnya gue bisa appreciate karena ini punya technicality yang bagus, berasa solid, gak ada yang kayak goyang-goyang gitu, jadi nice sih. Oke, cek sound. Ini adalah suara dari headset Cooler Master MH670, suara dari mikrofonnya. Hasil kayak gini, gue langsung rekam ke Audacity pakai koneksi wirelessnya dia ya. Dan kita akan coba juga koneksi wired dia itu hasil suara kayak gimana. Yuk. Cek 1, 2, 3. Oke, jadi ini suara dari mikrofonnya headset Cooler Master MH670 yang gue koneksiin pakai wired ya. Ini kabelnya langsung gue colok ke PC. Dan hasil suara kayak gini, gue sih ngerasa powernya lebih gede tadi pakai wireless ya dibanding wirednya dia. Tapi gimana menurut kalian, suaranya bagus atau enggak? Gue sendiri belum dengerin. Yuk. Oke, lanjut kita ngomongin kualitas suara dari headset MH670 ini. Hal yang harus kalian lakukan pertama adalah download softwarenya dan install dulu. Kalian colok si headsetnya, terus kalian ubah EQ-nya ke reset mode. Karena awalnya si headset ini tuh ada di EQ profile game boost ya kalau nggak salah seinget gua, dan itu bikin suaranya itu ngebass banget dan bikin vokalnya itu jadi kurang jelas. Ketika di reset semua EQ-nya itu normal, netral, itu jauh lebih enak suaranya dan gua sangat suka sama suara resetnya dia. Tuh gua nggak tahu kenapa by defaultnya dia udah kebawa ke profile tersebut ya, padahal lebih enak netral aja untuk gue pribadi, dan gue bisa yakin kalian juga akan lebih nyaman pakai profile yang netral aja gitu. Setelah di reset EQ-nya, ini headset punya karakteristik emang tetap lebih warm, tapi nggak se-bass yang sebelumnya, sebelum di reset ya. Ini dia punya bass itu lebih emang dominan, cuman ini enak banget, gue ngerasanya pas aja untuk semua kebutuhan, dari dengerin musik, nonton film, dan untuk main game ini enak bassnya. Sedikit panjang untuk buntutnya dia, tapi nggak ngemakan dia punya vokal itu nggak jadi dikorbanin ya, tetap enak vokalnya juga ini jelas. Ada ceringnya bisa, tapi nggak sama sekali nggak nusuk gitu, jadi enak. Dia punya treble juga, ini gue nggak ada masalah. Jadi untuk karakteristik suaranya gue bisa approve, ini enak banget menurut gue untuk sebuah headset gaming ya. Ada embel-embel gamingnya, dengan dia punya pengaturan EQ yang bisa diatur itu menurut gue oke juga. Untuk sound imagine dari headset ini ketika lagi in-game dengerin suara tembakan dan dengerin suara step musuh ini bisa terdengar dengan jelas dan akurat. Karena menurut gue dia punya headset itu bukan yang karakteristik sound stagingnya itu luas banget ya. Dia itu cenderung sempit, tapi justru itu yang bikin dia tuh menurut gue jadi akurat untuk dari dia punya sound imagine-nya. Jadi untuk main game FPS ini sangat-sangat gue rekomendasiin. Perlu take a note, semua kualitas suara yang gue omongin tadi itu gue ambil pakai wired mode-nya dia, jadi gue colok aux-nya langsung ke PC gue. Emang suara itu lebih clear dibanding pakai wireless mode-nya dia, cuman gak beda jauh juga, dan gue juga pribadi lebih sering pakai yang wireless-nya karena males aja gitu pakai kabel. Tapi kalau misalnya emang mau dapetin suara yang lebih bagus, gue saranin pakai wired mode-nya dia aja. Untuk fitur 7.1 nih jujur di sini gue nggak pernah pakai karena ya by default juga gue nggak bisa ngerasain perbedaan antara keduanya. Cuman enaknya 7.1 di sini kita bisa atur di software dia, kita bisa ubah 7 dari komponen si 7.1-nya itu, 7.1 7 8 ya, berarti 8 komponen kita bisa atur semua, jarak jauh dekatnya dan suara kanan kirinya itu bisa kita atur di software dia. Tapi again gue nggak pernah utak-atik itu, jadi ya gue nggak pernah pakai si fiturnya. Cuma kalau misalnya kalian emang mau juga untuk dapetin sound yang mungkin bisa kalian atur-atur sendiri, kalian racik sendiri, itu bisa. Jadi ya untuk pengaturan software sih menurut gue cukup lengkap, cuman ini aneh banget ya. Gak ada indikator baterai sama sekali, gak ada percentage baterai di softwarenya, itu sangat-sangat aneh menurut gue. Jadi satu-satunya indikator kalau misalnya kita tahu baterai udah mau habis adalah lewat LED yang ada di bawah headsetnya.
Dan ini juga nyala ketika emang udah mau habis gitu. Dan gue nggak tahu itu berapa persen ya, mungkin kayak 15% atau 20% dia akan nyala warna merah. Tapi so far gue pakai ini dari kemarin itu mungkin udah ada kali ya 10 jaman gue pakai untuk main game. Seharian gue nge-strip juga ini ya ada lah ya, berarti seharian itu lebih dari 10 jam. Untuk klaim media sih sampai 24 jam memang sih baterainya ya. Headset gaming ini bukan tipikal yang ringan gitu ya, kayak model-model sekarang itu headset gaming biasanya ringan-ringan, ini enggak, masih ada bobotnya. Cuma menurut gua dia punya kualitas itu bisa banget dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari headset gaming wireless, kalian bisa lihat ini ya, untuk Cooler Master MH600 series, dan ini MH670 adalah tertingginya di 600 seriesnya dia. Oke, jadi itu aja kalau misalnya kalian lagi cari headset gaming wireless under 1 juta, gue bisa rekomendasiin si ini ya, Cooler Master MH670, tepatnya harganya ada di 989.000 untuk di official store-nya mereka. Sangat-sangat oke menurut gue untuk dia punya harga, ya oke. Jadi ya segitu aja untuk video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau suka boleh like, share, and subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.